Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCD Magelang. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan bersama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 32. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Puji Tuhan. Kalau kita membaca di dalam pembahasan atau pembacaan ini Bapak Ibu adalah peristiwa bagaimanakah proses penyaliban Yesus. Pada waktu itu mereka sementara perjalanan dari penyesahan Yesus menuju ke Bukit Tengkorak untuk disalibkan. Dan ketika ada di dalam perjalanan, maka mereka ya para serdadu-serdadu itu melihat ada seorang yang sementara juga ada di dalam perjalanan, yaitu bernama Simon. Nah, karena melihat Yesus ya sudah begitu letih, begitu lelah, begitu lemah ya karena deraan, pukulan itu, sesakan itu, maka serdadu-serdadu itu memaksa Simon dari Kirene ini untuk memikul salib Yesus ya. Nah, dalam proses penyaliban Yesus ini, kalau kita melihat ini adalah sebuah perjalanan yang begitu sulit, begitu menderita yang dialami oleh Yesus ya. Nah, pikul salib. Di sini kalau kita melihat Simon waktu dipaksa, karena dipaksa itu artinya mau tidak mau dia harus mau, dan Simon dia harus mau bersedia memikul salib Yesus pada waktu itu. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini adalah harus pikul salib. Pikul salib artinya adalah menyangkal diri. Menyangkal diri ini adalah tidak melakukan apa yang menjadi keinginan diri sendiri, tetapi melakukan keinginan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa seringnya kita mendengar ayat firman Tuhan. Bagaimanakah sebagai orang Kristen kita harus menyangkal diri, kita harus pikul salib. Namun kita akan belajar arti dari mengapa kita harus pikul salib, mengapa kita harus menyangkal diri. Karena firman Tuhan berkata di dalam Matius 16 ayat 24. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Berapa lama kita menjadi orang Kristen, Bapak Ibu? Berapa lama kita sudah menjadi orang percaya kepada Dia? Kerinduan Tuhan adalah waktu kita percaya kepada Tuhan, waktu kita menjadi orang Kristen, bukan hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, bukan hanya menjadi orang percaya yang sekedar di dalam KTP kita tertulis sebagai orang Kristen, tetapi bahwa kehidupan kekristenan, iman kekristenan kita itu lebih berharga, lebih penting dari semuanya, yaitu yang terpenting di dalam pengiringan kita kepada Tuhan itu dikatakan harus menyangkal diri, harus memikul salib dan mengikut aku. Manusia, Bapak Ibu, kecenderungannya adalah melakukan apa yang menjadi kesukaannya, tetapi pikul salib itu seringkali diabaikannya dan lebih memilih melakukan apa yang disukai dibandingkan dengan memikul salib atau menyangkal diri. Tetapi kalau kita melihat mengikut Yesus bukan hanya mengalami sebuah proses 1 atau 2 hari ya Bapak Ibu, tetapi mengiring Tuhan yang harus kita lakukan penyangkalan diri itu harus prosesnya setiap hari, terus menerus setiap hari. Sampai kapan? Sampai kita menuju kepada kesempurnaan yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu kerinduan Tuhan, itu kehendak Tuhan bagi kita, bahwa menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya harus ada yang namanya penyangkalan diri.
harus ada yang namanya memikul salib. Harus, mungkin ada dari segi kedagingan kita Bapak Ibu, dari segi kemanusiaan kita. Kita tidak mau, mengapa saya harus menderita? Kenapa saya harus melakukan hal yang tidak saya sukai? Lebih baik kan, lebih enak kalau saya melakukan apa yang saya sukai, atau apa hal-hal yang memuaskan diri kita. Tetapi menjadi pengikut Yesus harus memikul salib. Proses memikul salib adalah menyangkal diri. Yang pertama, menyangkal diri. Nah, menyangkal diri ini adalah mengesampingkan keinginan kita, mengesampingkan keduniawian kita, dan mematikan keinginan-keinginan daging kita. Kolose 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Firman Tuhan adalah perkataan Allah sendiri. Kalau firman Tuhan berkata matikanlah segala sesuatu yang duniawi, itu adalah merupakan penyangkalan diri. Itu adalah merupakan bukti kita mau menyangkal diri. Karena hal-hal daging, hal-hal yang duniawi itu adalah dibenci oleh Tuhan. Maka kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita harus mematikannya, menyalibkannya, dan kita melakukan apa yang disukai oleh Tuhan. Dan yang kedua, proses memikul salib itu adalah pikul salib itu sendiri. Apa artinya? Rela menderita untuk melakukan kehendak Tuhan. Menderita tidak selalu mungkin kita dicambuk, disesah seperti Yesus, tidak Bapak Ibu ya. Tetapi menderita juga kepada hal-hal ketika kita yang seharusnya kita sukai, tapi kita harus menghilangkan itu. Yang seharusnya itu menjadi sebuah kesukaan bagi kita, kepuasan bagi kita, tapi kita harus menghilangkan itu. Dan kita berbalik melakukan hal-hal yang disukai oleh Tuhan. Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Menderita dalam kita menyalibkan daging kita, menderita di dalam kita mematikan keinginan-keinginan dosa, dan kita memikul salib. 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu buat setiap firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita hari ini. Mari kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, yang bersedia menderita buat Tuhan. Menderita untuk mematikan keinginan-keinginan dosa kita. Kemudian proses memikul salib adalah yang ketiga, ikut aku. Ya, tadi di dalam pembacaan Matius tadi dikatakan, orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi proses memikul salib, menyangkal diri, pikul salib, kemudian ikut aku. Aku di sini adalah Yesus, ya. Ikut Yesus. Mengikut Yesus adalah untuk menyerahkan seluruh hidup kita dan mentaati semua yang diperintahkan oleh Tuhan, dan mengikuti teladan-teladannya, menjadi hambanya, dan membenci dosa. Tuhan mengasihi orang berdosa, tetapi Tuhan sangat membenci dosa. Kalau kita sudah dikasihi oleh Tuhan, maka kita juga belajar mengikuti teladan Tuhan apa? Membenci dosa. Kalau kita mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan, membenci dosa, maka kita tidak akan mau terus terjebak dengan perbuatan-perbuatan dosa yang tidak disukai oleh
Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Dalam kalimat yang terakhir, supaya kamu mengikuti jejaknya. Teladan yang ditinggalkan Yesus adalah dia selalu melakukan apa yang dikehendaki Bapaknya, yang disukai oleh Bapaknya. Teladan yang ditinggalkan Yesus adalah dia bekerja untuk Tuhan, mengasihi Tuhan, dan bahkan memberikan seluruh hidupnya bagi Bapa. Maka kita sebagai pengikut Yesus, kita juga harus wajib memikul salib, mengikuti teladan Yesus, menderita dalam arti mematikan keinginan-keinginan dosa, supaya yang timbul adalah keinginan-keinginan roh untuk menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Orang yang mengasihi Yesus harus pikul salib dan mengikut Yesus, dan percayalah, karena hanya di dalam Yesus kita mendapatkan keselamatan kekal. Haleluya. Tuhan memberkati kita senantiasa. Bapak Ibu, kiranya hidup kekristenan kita adalah hidup kekristenan yang berdampak, memiliki arti, berguna, dan menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Terutama waktu kita menjadi orang percaya, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, karena hidup kita senantiasa menyukakan hatinya Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu, dan kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Bapak Ibu juga adalah merupakan umat-umat Tuhan yang setia mendengarkan renungan 79 setiap hari, untuk kita bertumbuh bersama, untuk kita bersama-sama maju di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sebuah kesaksian, atau Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, dapat menyampaikannya melalui chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari sampaikan doa-doa kepada Tuhan, juga sampaikan kesaksian untuk membangun satu sama lain kepada kita semua sebagai keluarga besar GPDI El Shaddai, untuk kita bertumbuh bersama mengarah kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Mari kita terima firman Tuhan ini, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau adalah kebanggaan kami, Engkau adalah Tuhan kami. Maka jadikan kami sebagai pengikut-pengikut Tuhan yang setia, mau menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Engkau, mengikuti teladan dan jejak Engkau Tuhan, untuk kami menyukakan hatinya Tuhan. Berkati seluruh umat-umat-Mu, keluarga GPDI El Shaddai, untuk menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah, penuhilah hidup umat-umat-Mu, keluarga GPDI El Shaddai, dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kami bersyukur menerima firman-Mu hari ini dengan menyebutkan nama Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.